Dan untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah sepekan pasca keputusan Bank Indonesia, kita telah bersama Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ya, Bu Dian, seperti apa pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya levelnya justru menguat dibandingkan minggu lalu ya. Jadi kita memang melihat ada support pergerakan nilai tukar rupiah, terutama beberapa waktu yang lalu kita juga melihat data perdagangan ya, data perdagangan kita mengalami surplus yang cukup besar. Bahkan terjadi dalam 3 bulan terakhir. Jadi ini juga mendukung karena artinya ada supply dolar yang masuk yang cukup besar ke pasar keuangan domestik gitu ya. Jadi rupiahnya cenderung menguat. Ya, lalu bagaimana dampak keputusan Bank Indonesia terhadap prospek rupiah ke depan? Ya, kita lihat baru saja Bank Indonesia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga di 3,5% ya. Prediksi kami hingga akhir tahun juga kemungkinan BI rate akan tetap stay di 3,5%. Memang di samping keputusan mengenai suku bunga, Bank Indonesia tadi juga mengumumkan berbagai kebijakan yang akomodatif, misalnya macro-prudential policy. Jadi diumumkan kalau pelonggaran LTV, ya, loan to value ratio, kemudahan dalam mengajukan kredit terkait kepemilikan mobil dan rumah itu diperpanjang hingga tahun depan. Jadi harusnya berbagai kombinasi bauran kebijakan Bank Indonesia yang tadi baru saja di-announce ini akan positif bagi perekonomian, dan kalau misalnya ekonomi bisa akan terus terakselerasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif, harusnya rupiah juga akan meningkat. Baik, Bu Dian, bagaimana dampak keputusan itu bagi selera risiko di pasar obligasi Indonesia, baik asing maupun lokal? Kalau kita lihat pasar obligasi saat ini memang pergerakannya masih cukup stabil dan cenderung membaik ya. Kita lihat yield obligasi itu saat ini di kisaran 6,2, 6,3. Nah, memang pendukung utama di pasar obligasi ini lebih pada pelaku domestik. Jadi memang kelihatan di sini kita sebenarnya masih berpotensi untuk menarik capital inflow dari asing. Walaupun yang masuk sebenarnya belum cukup banyak gitu ya, tapi seiring dengan membaiknya prospek perekonomian, vaksinasi juga berjalan terus gitu ya, dan sebisa mungkin kita bisa menekan pandemi, mengendalikannya dengan baik, harusnya ini bisa menjadi potensi investasi asing untuk masuk gitu, sehingga prospeknya obligasi masih cukup baik ke depan. Ya, nah transaksi mata uang Asia diprediksi meningkat seiring terbatasnya gerak dolar Amerika. Lalu bagaimana pengaruhnya bagi rupiah, Bu Dian? Ya, memang kalau volume transaksi itu akan sangat tergantung pada kegiatan perekonomian. Ya. Jadi kalau misalnya ke depan kita lihat prospek ekonomi akan terus membaik, perdagangan, ekspor dan impor juga akan terus terakselerasi. Investasi juga akan semakin masuk ya, semakin meningkat. Harusnya ini menjadikan likuiditas forex itu akan semakin berlimpah ya di market, sehingga ini juga bisa menunjang gerakan rupiah untuk semakin menguat atau cenderung stabil. Namun tentunya kita harus waspada juga akan ada kemungkinan tapering ya yang akan kemungkinan terjadi di akhir tahun. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor koreksi juga buat nilai tukar rupiah. Namun kita lihat secara fundamental ya, posisi rupiah dibandingkan mata uang negara lain, dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi kita yang saat ini sedang menuju akselerasi di 2022, itu harusnya bisa mendukung rupiah untuk stabil atau bahkan cenderung menguat. Iya, seperti apa daya tahan rupiah dengan pengaruh harga komoditas? Apakah perlu diwaspadai? Ya, memang kalau kita lihat ini sebenarnya posisinya menguntungkan Indonesia karena kita sebagai eksportir bahan bakar ya yang cukup diminati oleh negara-negara saat ini, negara lain saat ini seperti batu bara, kemudian CPO gitu ya, karena banyak negara di dunia yang saat ini mengalami krisis energi, sehingga ini justru menjadikan windfall buat Indonesia. Seperti kita lihat surplus perdagangan kita di 3 bulan terakhir ini bahkan mencapai 4 billion tiap bulan ya. Nah, ini angka yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Ini rekor untuk neraca perdagangan kita untuk mencapai surplus yang besar. Tentunya ini akan menjadikan cadangan devisa kita juga semakin kuat ya. Jadi overall ini posisinya baik untuk Indonesia. Namun kita harus waspadai
kalau krisis energi ini berkelanjutan, ini potensi memperlambat ekonomi secara global. Jadi kalau perlambatan ekonomi terjadi secara global, tentunya akan ada pengaruh pada Indonesia karena kita trading ya ekspor dan impor dengan berbagai negara. Jadi itu akan mempengaruhi permintaan secara global. Oke, kemudian hingga akhir pekan seperti apa prospek pergerakan rupiah terhadap dolar? Kita masih perkirakan bisa disupport ya di kisaran level saat ini. Jadi kita juga memperkirakan tingginya harga komoditas ini masih akan mensuplai cadangan devisa, mensuplai devisa yang cukup banyak di market. Jadi mungkin pergerakannya akan relatif cenderung menguat ke depan. Oke, lalu bagaimana saran bagi pelaku pasar obligasi, Bu Dian? Oke, memang kalau kita lihat selama ini capital inflow yang masuk dari pelaku asing itu masih terbatas. Artinya ada potensi ke depan. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi makin terakselerasi, investor asing akan kembali masuk ke Indonesia. Nah, itu akan dapat menopang harga obligasi untuk terus menguat. Dari sisi supply di akhir tahun ya kayaknya pemerintah cukup on track dalam melakukan issuance obligasi. Bisa jadi ada cancelling option ya karena memang yang di issue sudah cukup banyak gitu ya. Nah ini juga bisa menopang pergerakan harga obligasi karena memang artinya supply akan semakin terbatas. Jadi sebenarnya masih ada peluang yang untuk pelaku obligasi ke depan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian sudah memberikan analisanya di closing market hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, demikian tadi Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.